Guys, day ke-67 mengesahkan abroad itu. Tadi malam kita kumpulan karta lagi. Jujur malas banget ya. Ternyata emang kayak kurang efektif aja gitu. Terutama kemarin malam-malam ya, apalagi kita kumpulan 2 jam sama bapak-bapak dan cuma ngasilin jadwal. Bukan cuma sih, bagus gitu ada hasilnya. Cuman kayaknya kita bisa lebih efektif lagi eh, kalau kita ngeselesain beberapa job gitu. Jadinya jobnya harus dikerjain hari ini kayak gitu. Cuman ya karena aku cuman anak muda yang takutnya nanti malah apa sih mendahului para bapak-bapaknya. Jadinya ya udah aku ikutin alurnya kayak gitu. Walaupun sebenarnya kayak kurang efektif. Sama ada satu kejadian yang berbarengan sama rapat tersebut. Cuman kayaknya kalau aku sebut di sini takutnya nanti jadi malah di ban. Jadi kayaknya nggak usah aku kasih tahu. Hari ini aku bakal ngasih tahu tentang website beasiswa yang mana ini dari PPI Dunia, yang mana PPI Dunia ngehimpun semua beasiswa yang ada orang Indonesianya di sana dan ya dihimpun di website ini. Nih aku kasih tahu nih. Ini guys websitenya. Tuh, ppid strip scholarship.netlify.app. Nanti aku bakal kasih tahu linknya di deskripsi biar kalian bisa ngeliat. Tuh lihat, ini bagus banget sobat. Ini kita ngelihat peta jalan beasiswa global untuk pelajar Indonesia. Jadi ini khusus PPI Dunia ngebuat web ini buat kita bisa melihat beasiswa-beasiswa yang ada di dunia, yang mana udah ada orang Indonesianya di sana kayak. Tuh lihat, di sini ada mapnya. Ada Amerika Utara, lihat ada 12 beasiswa di Amerika Utara. Terus di Amerika Latin ada 6 beasiswa, di Eropa ada 20 beasiswa, Afrika 5 beasiswa, Timur Tengah ada 10 beasiswa, Asia Selatan ada 7 beasiswa, Asia Timur dan Tenggara ada 22 beasiswa, dan di Oceania ada 5 beasiswa. Kita bisa klik satu-satu, misalkan di Asia Timur dan Tenggara. Kita bisa ngeliat tuh ada PEX scholarship, ada GKS scholarship, ada MOE scholarship, China scholarship, dan lain-lainnya. Ini bisa dilihat nih. Bahkan yang lebih bagusnya lagi, di sini bukan cuman yang ngasih tahu ada beasiswa apa aja. Tuh lihat, beasiswa nasional unggulan. Ada beasiswa yang kita daftar dulu keluar, habis itu yang ke kuliahnya, ke kampusnya, habis itu kita daftar beasiswa ini kayak misalnya LPDP, ada beasiswa unggulan sama BIB. Habis itu tuh di sini juga dikasih tahu ya, ada ini misalkan yang LPDP cuma buat S2 S3, terus beasiswa unggulan S1 S2 S3 dalam dan luar negeri. Bagus banget menurut aku. Dia ada yang nasionalnya pokoknya. Terus di sini juga ada estimasi jadwal pendaftaran tuh, persiapan dari jauh-jauh hari. Jadi kita bisa ngelihat ini jadwal apa ya, kayak rutinan tahunannya kayak gimana kayak gitu. Aduh, bintang banget. Nih, tuh. Beasiswa BPI Indonesia dari April sampai Juni biasanya kayak gitu. Berapa kali dalam setahun? Satu kali tuh. Ada yang satu kali, ada yang 2 kali. Ini kita bisa ngelihat nih, Max April sampai Mei berarti udah nggak bisa. GKS Februari Maret nggak bisa. Spendicum Oktober Januari bisa, cuman kalau nggak salah Spendicum cuman S2. Swedish Institute Februari. Australia dan Turki Buslari Januari Februari. Ini contoh jadwalnya. Terus di sini kita bisa melihat lagi beasiswa-beasiswa apa aja yang ada di sini. Nah tuh, kalau di Jepang ada beasiswa Max, ada JASO, ada LPDP dan lain-lain. Di sini juga dikasih tahu ada kelebihan, tantangan, dan lainnya. Terus ini kita bisa ini sendiri guys. Kita bisa custom sendiri. Misalkan kita mau cari S1, terus kita nyari Asia, Oceania atau di sini. Terus kita bisa cari yang mana yang fully funded, yang mana yang enggak fully funded, dan lain-lain kayak gitu. Ini bagus banget jujur. Sejujurnya aku nggak mau ngasih tahu ke kalian ya, soalnya kalau aku ngasih tahu ke kalian, kalian bisa jadi saingan aku. Cuman ya berbagi itu indah, jadi ya udahlah.
itu yang aku kasih tahu tentang website beasiswa ini kayak gitu. Beres ini apa nyusun job-job yang bakal dilakuin hari ini sama anak-anak Karta, biar ya ada yang dikerjain lah setiap harinya kayak gitu. Kali ini kita nyobain gimana kalau kita ngerjainnya secara daring masing-masing gitu kan. Biasanya kita kalau ngerjain job sesuatu kita di hari Sabtu sama Minggu aja dan emang harus kumpul. Sedangkan hari Senin kayak gini kan lagi pada sekolah ya, baru pulang sekolah juga takutnya pada ada capek. Jadi kita bakal nyobain, kita bakal ngirim di lewat WA job-job mereka dan nyuruh mereka ngerjain. Ya nanti kalau misalkan ada yang kumpul sendiri ya kumpul sendiri bebas. Kan biasanya kalau hari Minggu sama Sabtu kita ngumpul bareng, yang mana berarti aku bakal ngawasin gitu ya. Jadi setidaknya mereka merasa diawasi dan job mereka teh harus beres saat itu kayak gitu. Dan sekarang enggak, aku ngasih deadline ya, malam ini buat mereka ngeberesin job-job yang aku kasih. Enggak terlalu susah sih sebenarnya, simple kan. Kalau mau aku lakuin aku bisa lakuin semuanya sekarang gitu beres. Cuman ya biar mereka ada kerjaan dan pengalaman juga buat melakukan pekerjaan kayak gitu. Terus kayaknya nggak tahu ya, kayaknya minggu ini bakal fokus buat ya Karta dulu, walaupun ya tetap kita bakal menyajikan unsur-unsur beasiswanya juga, maksudnya melakukan unsur-unsur beasiswanya juga, soalnya ini pengalaman di Karta juga bisa jadi pengalaman yang bagus gitu, track record yang bagus buat nanti misalkan kita cantumin di Modlet atau misalkan kita cantumin di CV dan lain-lainnya kayak gitu. Nah ini baru pertama banget aku ya terjun ke masyarakat dan ya begitulah kayak gitu. Jadi kayaknya segitu aja buat hari ini mah, biar nggak lama-lama ting. Terima kasih sudah nonton, kita lanjutkan besok.